Salam Bapak Ibu Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sucipto, Guru SMA Negeri 1 Gapura, calon Guru Penggerak Angkatan kelima dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan apa pula yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, kita mulai. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Murid selalu menghadap papan tulis. Mereka harus duduk dengan tertib dan harus mendengarkan penjelasan saya. Pembelajaran pada saat itu lebih kepada satu arah. Murid lebih banyak menjadi objek, bukan subjek. Selain itu, yang saya percaya tentang murid saya, bahwa materi yang akan saya sampaikan harus diikuti dan dipahami, tanpa memikirkan apa kebutuhan anak-anak saya. Pembelajaran lebih banyak dilakukan di kelas dan lebih mementingkan kognitif untuk pemenuhan KKM. Materi ajar pun tidak saya kaitkan dengan potensi alam sekitar, yang mana alam sekitar itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari sumber belajar. Dan juga pembelajaran lebih banyak berorientasi kepada pemberian perintah dan sanksi. Itulah yang saya percaya tentang murid-murid saya dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Lalu apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Banyak hal yang membuat perilaku dan pemikiran saya berubah setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, dalam pembelajaran, anak-anak saya ciptakan rasa senang. Suasana kelas saya rubah menjadi suasana yang menyenangkan untuk belajar. Pembelajaran yang tadinya satu arah, saya rubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid dan membuat anak-anak aktif untuk belajar. Saya menyadari bahwa guru di kelas bukan satu-satunya sumber belajar. Dan saya pahami bahwa pada dasarnya setiap anak itu unik dan memiliki bakat sesuai dengan kodratnya. Inilah yang harus saya kembangkan. Penilaian yang tadinya hanya berorientasi kepada kognitif untuk pemenuhan KKM, saya perluas untuk berorientasi kepada bakat dan minat anak. Pemikiran saya selanjutnya, saya akan membangkitkan motivasi anak dalam belajar dengan mengedepankan sistem AMO, yaitu sistem yang mengacu pada semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulada, ing madya bangun karsa, tutwuri handayan. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran lebih baik di kelas dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk mewujudkan
pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya akan mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang dimulai dari kelas. Apa saja yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan Merdeka Belajar mulai dari kelas? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Yang kedua, akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Anak-anak akan lebih didekatkan dengan alam sekitar sehingga pembelajaran lebih bermakna dan anak-anak menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Melakukan aksi nyata, manfaat materi yang diajarkan, kemudian pembelajaran akan dikembangkan berbasis pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Agar anak-anak senang, saya juga akan mengembangkan belajar sambil bermain. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita awali dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Konsep ini pada dasarnya menanamkan tanggung jawab bersama terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan. Contoh kesepakatan yang bisa dikembangkan di kelas dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar, misalnya untuk saling menghargai pendapat antar teman. Kesepakatan-kesepakatan lain masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak-anak di kelas. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat kepada murid agar anak aktif belajar. Lalu seperti apa yang mau dikembangkan? Saya awali dengan mengatur posisi tempat duduk. Kenapa harus dirubah seperti ini? Bahwa pada dasarnya tempat duduk yang melingkar, mereka saling melihat dan menatap wajah teman-temannya, hal yang bisa dipetik dari konsep ini. Yang pertama, bisa menanamkan rasa percaya diri. Kita juga belajar antar teman bagaimana jika teman memberikan pendapat, menghargai antar teman, bagaimana mereka berkolaborasi. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kenapa harus diferensiasi? Karena pada dasarnya setiap anak itu tidak sama. Setiap anak unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di setiap awal pembelajaran akan saya beri kesempatan anak-anak untuk mengeksplor kemampuan awal yang dimiliki. Tentu dengan jalan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Langkah berikutnya dalam pembelajaran akan selalu mengedepankan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan 4C. Dengan mewujudkan 4 hal ini, saya yakin bahwa guru nantinya akan lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator di kelas. Berikutnya yang akan saya terapkan adalah pembelajaran yang memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar akan menyebabkan pembelajaran lebih bermakna karena mengkaitkan materi ajar dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kita telah memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dari sumber-sumber belajar yang ada. Di samping itu, tentu ada konteks budaya yang bisa ditanamkan. Lalu berikutnya, akan saya biasakan anak-anak untuk melakukan aksi nyata untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima di kelas atau yang diterima di sekolah untuk melakukan aksi nyata pemanfaatan ilmu itu dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Konsep ini pada dasarnya adalah untuk aktualisasi kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk suatu hal yang bermanfaat bagi masa depan.
Lalu apa tahap berikutnya yang ingin saya terapkan? Saya akan mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembelajaran berbasis IT pada dasarnya juga mempersiapkan anak-anak hidup di zaman ini untuk bisa bersaing di zaman global seperti ini. Yang terakhir yang ingin saya terapkan adalah belajar sambil bermain, baik di kelas maupun di luar kelas. Mengapa harus mengembangkan belajar sambil bermain? Karena pada dasarnya setiap anak masih punya keinginan untuk bermain. Tentu, permainan yang dikembangkan nanti adalah permainan yang berorientasi pada sistem Among dalam pembelajaran. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru semua.